Hidup kadang menuntun kita ke jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Aku, Sugianto, seorang ayah yang kehilangan istrinya, merasa rumahku berubah menjadi ruang kosong yang menelan tawa dan canda yang dulu menghiasi setiap sudut. Yang tersisa hanyalah Tommy, anakku, yang dulu memelukku hangat setiap aku pulang kerja. Namun waktu dan kesuksesan mengubah segalanya. Anak yang dulu manja dan penuh kasih kini menatapku dengan dingin. Ego dan kesombongannya mengaburkan cinta yang seharusnya ada. Setiap pintu rumah yang kubuka untuk melihat cucuku selalu ditutup dengan kata-kata yang menusuk. Ayah, jangan ganggu. Aku mulai merasa bukan ayah lagi, tapi hanya bayangan yang tersisa di rumah yang sepi. Hingga suatu hari, kata-kata Tommy yang paling menyakitkan memaksa aku pergi, meninggalkan rumah, dan berjalan tanpa tujuan. Sampai akhirnya tubuhku lelah, dan aku terbaring di bawah jembatan, ditemani dingin dan kesunyian yang menusuk tulang. Disitulah aku menemukan batas kesabaranku, batas rindu yang tak tertahankan, dan batas cinta seorang ayah yang rela menunggu meski dunia menutup pintu hatinya. Ini adalah kisah nyata tentang kehilangan, kesepian, penyesalan, dan keajaiban cinta seorang ayah yang tidak pernah berhenti menunggu. Rumah ini dulu seperti dada yang bernafas hangat, ramai, penuh suara kecil yang membuatku ingin pulang lebih cepat setiap sore. Tapi sejak ibumu pergi, rumah ini berubah menjadi ruang hampa. Sunyi menjadi tamu yang menetap, duduk di kursi rotan yang dulu dipakai ibumu untuk menunggu kepulanganku. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi seakan tidak mampu mengusir gelap yang menempel di dinding. Aku sering berdiri lama di depan. Foto ibumu yang kusimpan di meja kecil dekat jendela. Senyumnya beku, tapi matanya masih seolah berbicara. Jaga mereka, Gianto. Jangan biarkan rumah ini mati. Aku mencoba, sungguh. Tapi ternyata menjaga kehidupan itu lebih sulit ketika separuh jiwa yang dulu menghidupkannya sudah pergi. Kadang aku berbicara sendiri, pura-pura ibumu masih duduk di dapur, sambil memasak sayur kesukaannya. Bau rempahnya dulu memenuhi setiap sudut, membuat rumah ini terasa seperti pelukan yang tidak pernah habis. Sekarang, dapur hanya menyimpan panci tua dan wajan yang sudah lama tak bernyala. Satu-satunya suara hanyalah detak jam dinding pelan, tapi terasa seperti menggatuk hingga kenangan yang masih kupunya hanya Tommy. Dulu ia kecil, ringan, sering memelukku di depan pintu setiap kali aku pulang kerja. Ia akan berlari, tertawa, lalu melingkarkan kedua tangannya di leherku sambil berkata, "Ayah capek." Tommy pijitin. Ya, kini anak itu telah tumbuh dewasa, tingginya melewati bahuku, hidupnya melambung tinggi. Suksesnya seperti pohon yang menjulang. Tetapi entah mengapa bayanganku tidak ikut tumbuh bersamanya. Aku sering bertanya dalam hati, apakah menjadi tua berarti menjadi samar bagi anak sendiri? Ada kalanya aku duduk sendirian di ruang tengah, menatap pintu seolah Tommy akan muncul membawa cucuku, membuat rumah ini kembali ramai. Tapi yang datang justru keheningan yang lebih pekat. Telepon dari Tommy semakin jarang, kunjungannya lebih jarang lagi. Aku tahu hidupnya sibuk. Aku tahu ia punya keluarga baru untuk dijaga. Tapi tetap saja, ada bagian dari diriku yang berharap ia masih melihatku sebagai tempat pulang, bukan sekadar masa lalu yang kehilangan bentuk. Malam semakin panjang, angin masuk lewat ventilasi, membawa dingin yang menusuk sendi-sendi tua ini. Aku menarik selimut, tapi dingin itu terasa bukan di kulit melainkan di dada. Seolah rumah ini perlahan mematikan lampu kehidupannya satu persatu, meninggalkan aku sebagai penjaga terakhir. Aku menutup mata, membayangkan suara ibumu memanggilku dari dapur, membayangkan tangan kecil Tommy menggenggam jariku. Kenangan-kenangan itu seperti lilin yang masih menyala, meski tinggal setitik. Dan dalam gelap ini, lilin itu satu-satunya alasan aku masih bertahan. Kadang aku berpikir, apakah orang tua ditakdirkan untuk merindukan anaknya lebih keras daripada anak merindukan mereka? Jika kamu pernah merasakan kesunyian seperti ini, bisikan di kolom komentar siapa yang paling kamu rindukan hari ini. Rumah ini dulu seperti dada yang bernafas hangat, ramai, penuh suara kecil yang membuatku ingin pulang lebih cepat setiap sore. Tapi sejak ibumu pergi, rumah ini berubah menjadi ruang hampa. Sunyi menjadi tamu yang menetap, duduk di kursi rotan yang dulu dipakai ibumu untuk menunggu kepulanganku. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi seakan tidak mampu mengusir gelap yang menempel di dinding. Aku sering berdiri lama di depan. Foto ibumu yang kusimpan di meja kecil dekat jendela. Senyumnya beku, tapi matanya masih seolah berbicara. Jaga mereka, Gianto. Jangan biarkan rumah ini mati. Aku mencoba, sungguh. Tapi ternyata menjaga kehidupan itu lebih sulit ketika separuh jiwa yang dulu menghidupkannya sudah pergi.
Kadang aku berbicara sendiri, pura-pura ibumu masih duduk di dapur, sambil memasak sayur kesukaannya. Bau rempahnya dulu memenuhi setiap sudut, membuat rumah ini terasa seperti pelukan yang tidak pernah habis. Sekarang, dapur hanya menyimpan panci tua dan wajan yang sudah lama tak bernyala. Satu-satunya suara hanyalah detak jam dinding pelan, tapi terasa seperti menggatuk getak kenangan yang masih kupunya hanya Tommy. Dulu ia kecil, ringan, sering memelukku di depan pintu setiap kali aku pulang kerja. Ia akan berlari, tertawa, lalu melingkarkan kedua tangannya di leherku sambil berkata, "Ayah capek." Tommy pijitin. Ya, kini anak itu telah tumbuh dewasa, tingginya melewati bahuku, hidupnya melambung tinggi. Suksesnya seperti pohon yang menjulang. Tetapi entah mengapa bayanganku tidak ikut tumbuh bersamanya. Aku sering bertanya dalam hati, apakah menjadi tua berarti menjadi samar bagi anak sendiri? Ada kalanya aku duduk sendirian di ruang tengah, menatap pintu seolah Tommy akan muncul membawa cucuku, membuat rumah ini kembali ramai. Tapi yang datang justru keheningan yang lebih pekat. Telepon dari Tommy semakin jarang, kunjungannya lebih jarang lagi. Aku tahu hidupnya sibuk. Aku tahu ia punya keluarga baru untuk dijaga. Tapi tetap saja, ada bagian dari diriku yang berharap ia masih melihatku sebagai tempat pulang. Bukan sekadar masa lalu yang kehilangan bentuk. Malam semakin panjang. Angin masuk lewat ventilasi, membawa dingin yang menusuk sendi-sendi tua ini. Aku menarik selimut. Tapi dingin itu terasa bukan di kulit melainkan di dada. Seolah rumah ini perlahan mematikan lampu kehidupannya satu persatu, meninggalkan aku sebagai penjaga terakhir. Aku menutup mata, membayangkan suara ibumu memanggilku dari dapur, membayangkan tangan kecil Tommy menggenggam jariku. Kenangan-kenangan itu seperti lilin yang masih menyala, meski tinggal setitik. Dan dalam gelap ini, lilin itu satu-satunya alasan aku masih bertahan. Kadang aku berpikir, apakah orang tua ditakdirkan untuk merindukan anaknya lebih keras daripada anak merindukan mereka? Jika kamu pernah merasakan kesunyian seperti ini, bisikan di kolom komentar siapa yang paling kamu rindukan hari ini. Aku selalu percaya bahwa rumah seorang anak adalah tempat seorang ayah bisa mengetuk tanpa perlu rasa sungkan. Dulu saat Tommy masih kecil, ia sering berkata, "Ayah, kalau Tommy besar, ayah boleh datang kapan saja." Janji masa kecil ringan, polos, tapi bagiku itu seperti ukiran di hati. Namun kenyataan punya cara sendiri. Mengikis janji-janji masa lalu, hari itu aku membawa bingkisan kecil, buah yang kubeli di pasar dan beberapa roti kesukaan cucuku. Bukan sesuatu yang mahal, tetapi setiap langkah yang kuambil menuju rumah Tommy terasa penuh harap. Aku membayangkan tawa cucuku, membayangkan duduk sebentar di ruang tamu mereka. Cukup melihat mereka sehat, itu sudah cukup membuat hari-hariku yang sunyi terasa berarti. Ketika aku mengetuk pintunya, suaranya terdengar dari dalam cepat, sibuk seperti orang yang dikelilingi ribuan urusan. "Siapa?" Dan tanya. "Ini suara anakku." Tapi nadanya seperti penjaga toko yang sedang menghitung waktu. "Itu ayah, Tom," jawabku. Pelan tapi pasti, ada hening sejenak. Lalu suara pintu dibuka sedikit. Hanya sebatas wajahnya keluar. Tommy berdiri di ambang pintu, rapi, wangi parfum mahal, tapi mata itu tidak memancarkan kebahagiaan melihatku. Ia seperti terganggu, seperti aku datang di waktu yang salah. Padahal aku tidak pernah tahu kapan waktu yang benar baginya. "Ayah, ada perlu," katanya. Aku terdiam. Kata-kata itu perlu membuatku seperti tamu asing. Aku mengangkat bingkisan kecil yang kubawa. "Ayah cuma mau lihat cucu sebentar," kataku. Tommy menghela napas. "Aduh, jangan mendadak gini dong. Saya banyak kerjaan. Nanti dulu. Ya? Cucu lagi tidur." Lalu antisipasi terjadi. Pintu perlahan bergerak untuk ditutup. Tidak digebrak, tidak dibanting, tapi pelan. Justru karena pelan itulah lukanya lebih dalam. Seolah ia menutup bukan sekadar pintu, tapi akses menuju peranku sebagai ayah. Aku hanya bisa berdiri, memegang plastik berisi buah yang mulai mengembun oleh panas tanganku. Dalam beberapa detik itu, aku melihat punggung Tommy menjauh, sibuk dengan dunianya sendiri. Dunia yang tidak memiliki ruang untukku. "Tom," panggilku pelan. Sebelum pintu tertutup sepenuhnya, ia menoleh sebentar. "Kapan ayah bisa datang lagi?" Tommy mengerutkan kening, seolah pertanyaanku itu beban besar. "Nanti saya kabari, ya? Jangan datang tiba-tiba begini lagi." Pintu menutup, dan aku berdiri lama di sana, memandang cat pintu yang mengilap oleh cahaya matahari. Pintu itu terasa seperti dinding kaca. Aku bisa melihat bayangan hidup mereka di baliknya, tapi tidak pernah bisa masuk. Aku turun dari beranda rumahnya dengan langkah yang mencoba tetap tegar, tapi di dalam dadaku ada sesuatu yang retak perlahan,
seperti kayu tua yang digigit rayap tidak terlihat, tetapi hancur dari dalam. Dalam perjalanan pulang, aku memandangi plastik berisi buah. Entah kenapa terasa berat, seperti membawa harapan yang gagal terwujud. Rasanya seperti memegang hati sendiri yang mulai kehilangan bentuk. Ternyata jarak itu tidak selalu diukur dari langkah, tetapi dari pintu yang tertutup, dari tatapan yang enggan, dari suara yang tidak ingin mendengarkan. Jika kamu pernah merasa pintu seseorang pelan-pelan tertutup untukmu, ceritakan, apa yang paling menyakitkan dari semua itu? Rindu itu aneh. Ia tidak bersuara, tapi mampu membuat dada terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremasnya perlahan. Sejak pintu rumah Tommy tidak lagi terbuka untukku, rindu itu seperti hujan yang tak kunjung reda jatuh dari langit, tetapi tidak pernah menyentuh tanah. Setiap pagi aku duduk di kursi tua dekat jendela, memandangi jalan kecil tempat Tommy dulu berlari sambil membawa tas sekolahnya. Dulu, ia selalu menoleh sambil melambai. "Ayah, jangan lupa jemput Tommy," katanya. Kenangan itu seperti burung kecil yang hinggap di bahu, menghangatkan sebentar, lalu pergi sebelum aku siap melepasnya. Kini kursi di sebelahku kosong. Tidak ada langkah kecil yang berlari pulang. Tidak ada suara pintu dibuka keras-keras. Tidak ada tawa yang memecah keheningan. Yang ada hanya angin yang masuk, membawa aroma tanah basah dan debu aroma yang mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, meski hatiku tertinggal di masa lalu. Seringkali aku menatap telepon rumah yang jarang berbunyi. Kadang aku meletakkan tanganku di atas gagangnya, berharap mendengar suara Tommy di ujung sana. Sekadar bertanya, "Ayah sudah makan?" Tapi telepon itu diam seperti batu nisan, menyimpan nama-nama yang tak pernah lagi memanggilku. Beberapa kali aku mencoba menghubungi Tommy lebih dulu. Di genggaman tanganku, nomor itu kuhafal di luar kepala. Namun setiap kali dering pertama terdengar, jantungku berdebar seperti anak kecil yang takut dimarahi gurunya. Kadang teleponnya tak diangkat, kadang pesannya hanya singkat, "Ayah, saya sibuk." Sibuk, kata yang paling sering memisahkan orang tua dari anak-anaknya. Aku mencoba memahami. Dunia Tommy sekarang luas, penuh orang penting, penuh urusan yang mungkin tampak remeh baginya untuk kujelaskan. Tapi rindu ini bukan soal waktu ini, soal tempatku dalam hidupnya yang perlahan memudar. Seperti lukisan lama yang warnanya pudar karena terlalu lama digantung tanpa pernah dilihat. Setiap kali aku lewat di dekat rumah Tommy, langkahku selalu melambat. Bukan karena ingin masuk, aku sudah paham batasanku sekarang, tapi hati kecil ini tetap berharap mendengar suara cucuku, meski dari kejauhan. Kadang aku berdiri di seberang jalan, sekadar melihat lampu rumahnya menyala, membayangkan mereka sedang makan malam bersama, membayangkan cucuku tertawa, dan Tommy duduk di meja makan dengan wajah sedikit penat tapi bahagia. Andai ayah ada di sana, gumamku. Namun suara itu langsung larut dalam deru kendaraan. Suatu sore, aku melihat Tommy keluar rumah menuju mobilnya. Aku hampir melambaikan tangan, hampir memanggil namanya, tapi langkahnya begitu cepat. Telepon di telinganya, rautnya serius. Ia menutup pintu mobil dengan gerakan tergesa. Tidak ada jeda untuk melihat sekeliling. Tidak ada ruang bagi ayah yang berdiri beberapa meter dari tempatnya. Aku mundur beberapa langkah, takut jika ia melihatku dan menganggapku mengintai atau mengganggu. Perasaan malu itu menusuk seperti duri kecil, tapi cukup untuk membuatku membungkam diri. Dalam diam, aku belajar menelan kenyataan bahwa dalam kisah hidup Tommy, aku bukan lagi tokoh utama. Mungkin bukan juga tokoh sampingan, hanya catatan kaki yang tidak penting, yang bisa diabaikan tanpa mengubah jalan cerita. Malam itu aku pulang sambil menunduk. Rindu ini terasa seperti ombak yang terus membentur tubuh renta ini, tapi tak ada pantai tempat bisa aku bersandar. Rindu seperti ini bukan memanggil pulang, tetapi menggigilkan hati yang tak lagi tahu kemana harus kembali. Jika kamu pernah merindukan seseorang yang kini terasa jauh, tuliskan di kolom komentar apa yang paling kamu ingin mereka tahu tentang rindumu. Ada satu hal yang paling sulit kuterima saat menjadi ayah. Bukan ketika tubuh mulai melemah, bukan ketika rambut mulai memutih, tetapi ketika kata-kata anak sendiri berubah menjadi pisau yang tak terlihat. Pisau yang tak berdarah, tapi meninggalkan perih yang tidak pernah benar-benar sembuh. Hari itu aku memberanikan diri datang lagi ke rumah Tommy. Tidak membawa buah, tidak membawa roti, hanya membawa niat untuk melihat cucuku. Aku berjalan pelan, membawa tongkat kecil pemberian almarhum istri yang dulu sering mengingatkanku agar tidak duduk terlalu lama. Lengket mendang, seolah mengerti perasaanku. Sampai di depan pintu rumah Tommy, aku mengetuk pelan. Tidak lama kemudian suara langkah terdengar, lalu pintu terbuka. Tommy muncul, tapi kali ini wajahnya benar-benar menunjukkan kejengkelan yang tidak berusaha ia sembunyikan. "Ayah lagi?" katanya tanpa basa-basi. Jantungku seperti jatuh, tapi aku mencoba tersenyum. "Ayah cuma mau
Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Tommy memotong dengan suara tajam. Ayah, sudah saya bilang, jangan datang tanpa izin. Aku terdiam. Kata jangan itu seperti batu besar yang dilemparkan tepat ke dadaku. Ayah cuma mau lihat cucu sebentar saja. Suaraku parau, seperti suara orang yang sedang belajar bicara kembali setelah lama terdiam. Tommy menghela napas panjang, lalu menatapku seolah aku ini gangguan. Ayah, itu kenapa sih? Saya punya pekerjaan, keluarga, tanggung jawab. Ayah datang-datang begini bikin saya repot. Repot? Anak yang dulu mengusap keningku saat aku demam, sekarang bilang aku merepotkan. Aku menunduk, mencoba meredam gemuruh di dada. Maafkan, Ayah. Ayah tidak tahu kalau Tommy sedang banyak urusan. Tommy menggerakkan tangan, seolah ingin menyuruhku berhenti bicara. Ayah itu harus mengerti. Hidup saya bukan lagi seperti dulu. Jangan datang seenaknya, nanti keluarga saya terganggu. Keluarganya. Padahal aku datang justru untuk melihat bagian dari keluarganya cucuku, darah dagingku sendiri. Ada jeda sesaat, lalu Tommy mengucapkan kalimat yang kelak selalu tergeng-geng bahkan saat aku mencoba tidur. Malam hari, kalau ayah datang tanpa izin lagi, saya kunci pintunya. Dunia seperti berhenti berputar. Aku menatap matanya, mencoba menemukan secuil anak kecil yang dulu memelukku kencang setiap aku pulang kerja. Tapi yang kulihat hanyalah pria dewasa yang terlalu sibuk dengan hidupnya. Lupa bahwa sebelum ia berdiri tegak pada tangan tua yang dulu mengangkatnya, memandikannya, mengajarinya berjalan. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku seperti tertutup udara berat. Tidak ada kata yang keluar, hanya diam yang mengiris lebih dari apapun. Tommy menutup pintu tanpa menunggu responsku. Pintu itu menutup dengan klik lembut, tapi suaranya bagai palu godam yang menghancurkan hatiku. Aku berdiri lama di depan rumah itu, tongkat di tangan, napasku pendek, bahkan angin sore pun terasa seperti ikut menyaksikan diriku diperlakukan sebagai orang asing saat melangkah pulang. Mata ini basah, bukan karena marah, bukan karena aku tersinggung, tapi karena aku merasa seperti kehilangan anakku saat ia masih hidup dan berdiri di hadapanku. Aku berjalan semakin jauh dari rumah itu, tetapi kata-kata Tommy mengejarku, menggantung di atas kepalaku seperti awan hitam yang enggan pergi. Kalau ayah datang tanpa izin lagi, saya kunci pintunya. Kata-kata itu menjadi luka tanpa darah. Luka yang tidak bisa kuperban, tidak bisa kuobati. Luka yang hanya bisa kutahan sendirian di rumah yang semakin sunyi setiap harinya. Dan malam itu, aku duduk sendiri di ruang tengah, memandangi foto ibumu. Bu, bisikku pelan. Anak kita sudah berubah. Jika kamu pernah merasakan kata-kata seseorang berubah menjadi luka yang sulit hilang, ceritakan, kata apa yang paling tidak bisa kamu lupakan sampai hari ini? Aku selalu percaya bahwa setiap anak lahir seperti sebidang tanah subur siap ditanami, siap dirawat, siap tumbuh menjadi apapun yang ia inginkan. Tapi akhir-akhir ini, saat memandang Tommy yang kini mulai menginjak usia remaja, aku merasakan sesuatu yang sulit kutafsirkan. Ada tatapan yang berbeda. Ada cara bicara yang berubah. Ada jarak yang tiba-tiba tumbuh pelan. Tapi pasti, malam itu, hujan turun seperti ingin menumpahkan rahasia yang lama tersimpan. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Tommy pulang. Ia jarang terlambat. Tapi ketika jarum jam menyentuh pukul 8, hatiku mulai gelisah. Sejak ibunya pergi, aku terbiasa menahan cemas sendirian. Seolah semua kekhawatiran dunia kini tinggal menumpuk di pundakku. Terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Helm dilepas tergesa, langkah kaki masuk tanpa salam. Pintu dibuka dengan kasar. Tommy, dari mana saja? Tanyaku pelan. Teman, jawabnya singkat, tanpa memandang. Kenapa tidak bilang dulu? Ayah, khawatir. Ayah itu terlalu lebay. Aku udah besar. Gak usah diawasi terus. Kata-katanya seperti angin dingin yang memadamkan bara hangat di dadaku. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Ayah bukan mengawasi, nak. Ayah cuma ingin tahu kamu baik-baik saja. Ia menatapku sekilas tatapan yang entah sejak kapan berubah asing. Ayah itu repot sendiri. Tommy gak minta dijagain seperti anak kecil. Aku tidak menjawab. Ada banyak hal yang ingin kukatakan. Banyak nasihat yang ingin kuucapkan. Tapi kata-kata itu selalu gugur sebelum sempat hidup. Mungkin aku takut terlihat lemah. Takut menjadi ayah yang salah. Atau mungkin takut mengakui bahwa Tommy mulai menjauh dariku. Ia masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Suara itu menggetarkan dinding, tapi lebih menggetarkan hatiku. Aku duduk kembali. Napasku berat. Di meja, masih ada foto kecil Tommy ketika ia berusia 6 tahun tersenyum lebar sambil memeluk ibunya. Foto itu seperti hantu lembut yang terus mengingatkanku bahwa waktu berjalan dan tidak semua yang tumbuh akan tetap sama. Kadang aku bertanya pada diri sendiri,
Apakah aku sudah cukup menjadi ayah yang ia butuhkan? Atau aku hanya menjadi beang-beang masa lalu yang tak lagi ingin ia lihat? Semakin besar, Tommy semakin sering keluar rumah. Semakin jarang ia berbicara denganku. Semakin sering ia membalas ucapanku dengan helaan napas panjang. Seolah setiap kata dariku adalah beban yang ia ingin singkirkan, dan aku hanya bisa berdiri di ambang, menyaksikan anakku tumbuh menjadi sosok yang tak sepenuhnya kupahami. Malam itu aku sadar satu hal, dari tanah subur yang pernah kutanam dengan kasih dan harapan, kini mulai tumbuh retakan kecil, retakan yang tak terlihat dari luar, tapi terasa menyakitkan begitu merayap di dalam dada. Aku hanya bisa berdoa, semoga retakan itu tidak berubah menjadi jurang yang memisahkan kami sepenuhnya. Karena aku tahu, perjalanan kami masih panjang, dan luka baru saja mulai membuka dirinya. Sejak malam itu, rumah terasa berbeda, seolah-olah udara menyimpan bisik yang tidak bisa ditafsirkan, dan setiap sudutnya memantulkan kembali keheningan yang menyesakkan. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, berharap suasana akan terasa lebih ringan ketika matahari mulai naik. Namun bahkan cahaya pagi pun tak mampu menghangatkan ruang yang perlahan menjadi asing bagi kami berdua. Tommy keluar dari kamarnya tanpa mengucapkan apapun. Rambutnya berantakan, wajahnya tampak letih. Tapi aku tidak berani bertanya kenapa. Mungkin aku takut suaraku sendiri akan terdengar terlalu rapuh. Sebagai ayah, aku seharusnya tegar. Tapi siapa yang mengajariku cara tetap kuat ketika anak sendiri menjauh? Kamu mau sarapan? Tanyaku hati-hati. Enggak, jawabnya singkat, sambil meraih tas. Kamu pulang jam berapa nanti? Ia menghela napas panjang, helaan yang belakangan ini menjadi bahasa keduanya. Nggak tahu. Ya, jangan ditanya-tanyain terus. Kalimat itu menusukku, tapi aku menelannya. Aku tersenyum tipis, meski yang kurasakan justru sebaliknya. Baik, hati-hati. Tommy tidak menjawab. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan dentuman halus yang terasa lebih keras dari kenyataan. Aku berdiri lama di depan jendela, menyaksikan langkahnya menjauh. Setiap langkah itu seperti mencabut sedikit demi sedikit akar yang dulu menyatukan kami. Hari itu, aku bekerja dengan pikiran melayang. Setiap suara mesin, setiap tumpukan pekerjaan, semuanya kulakukan sambil menahan sesak di dada. Rasanya seperti ada sesuatu yang patah, tapi aku tidak tahu sisi mana yang retak lebih dulu, hubungan kami atau diriku sendiri. Malamnya, saat Tommy pulang, aku mencoba kembali berbicara. Tadi sekolah gimana, nak? Kamu kelihatan capek. Ia mengusap wajahnya dengan kesal. Tommy tuh nggak mau ditanyain terus. Gini aja salah, gitu juga salah. Aku diam. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena aku tahu apapun jawabanku akan dianggap salah baginya. Ia berjalan melewatiku tanpa menatap, masuk ke kamarnya, dan menutup pintu lagi lebih pelan kali ini, tapi tetap menyakitkan. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup membuat bayanganku memanjang di lantai. Seakan memberitahu bahwa meski aku masih di sini, ada bagian diriku yang ikut memudar. Kesunyian malam menemaniku, menjadi satu-satunya teman bicara yang tidak menghakimi. Aku mencoba mengingat kapan tepatnya semua ini berubah. Kapan tawa Tommy digantikan keluhan? Kapan pelukannya berubah menjadi jarak? Kapan panggilannya ayah berubah menjadi suara dingin yang seolah ingin memotong ikatan kami? Dan yang paling menyakitkan, aku tidak menemukan jawabannya. Aku hanya tahu satu hal, menjadi ayah terkadang berarti merelakan diri disalahpahami. Merelakan hati ditempa oleh kecemasan, kecewa, dan kesunyian yang tak pernah kita pilih. Malam itu, sambil menatap pintu kamarnya yang tertutup, aku berbisik pada diriku sendiri. Semoga suatu hari nanti, kamu menyadari bahwa segala tanya yang kau benci itu lahir dari cinta yang tak bisa berhenti. Tapi, untuk saat ini, aku hanya bisa menerima kenyataan. Rumah yang dulu penuh suara kini hanya menyisakan keheningan. Keheningan yang tidak pernah kutawar, tapi harus kutanggung. Beberapa hari setelah pertengkaran kecil itu, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari kemarahan Tommy. Ia tidak lagi tidak mencoba mengerti, tidak mencoba bicara, dan bahkan tidak berusaha menunjukkan bahwa aku masih ada dalam lingkar hidupnya. Ia hidup seperti penghuni lain di rumah. Ini hanya lewat, hanya singgah, tidak benar-benar kembali. Pagi itu, aku sudah menyiapkan sarapan lebih awal. Telur dadar kesukaan Tommy, roti hangat, dan teh manis yang biasanya ia minum sambil bercerita tentang hal-hal kecil. Aku berharap, mungkin hari ini ia datang ke meja makan dan duduk bersamaku. Walau hanya 5 menit, tapi harapan itu kembali retak. Tommy keluar kamar dengan earphone menempel di telinga. Ia bahkan tidak melihat meja makan, tidak melihat aku, tidak melihat apapun yang kutata dengan harapan sederhana, agar kami bisa mengulang sepotong kebiasaan lama Tommy. Panggilku pelan. Ia tidak mendengar, atau mungkin memilih untuk tidak mendengar. Aku berdeham, mencoba menarik perhatiannya. Sarapan dulu, nak.
kamu belum makan dari semalam. Ia menghentikan langkah, melepas satu earphone, dan menatapku singkat tatapan yang seolah menakar kesalahanku, meski aku tidak tahu di mana letaknya. Tommy buru-buru, nanti aja makan. Kamu selalu bilang nanti, ucapku, mencoba tidak terdengar memaksa. Ia menghela napas panjang. Ya udah, jangan diomongin dulu ya, Tommy telat. Dan seperti biasa, suara pintu yang tertutup menjadi jawaban terakhirnya. Aku menarik kursi dan duduk sendirian, menatap dua piring yang salah satunya tak tersentuh. Teh di sebelahku mulai mendingin, sama seperti hubungan kami yang entah kenapa semakin menjauh. Meski kami tinggal di rumah yang sama, sore harinya, aku mencoba mendekatkan diri lagi. Aku tahu, menjadi ayah berarti tidak boleh menyerah pada jarak. Jika aku menyerah, siapa lagi yang akan menjaga ikatan ini? Siapa lagi yang akan memastikan bahwa ia selalu punya rumah untuk pulang? Tommy, kataku saat ia pulang. Ayah boleh bicara sebentar? Ia tidak marah, tidak membentak. Tapi ia memberi tatapan lelah yang membuatku semakin merasa seperti beban baginya. Ada apa lagi ya, Tommy? Aku menelan perasaan yang bergejolak di dada. Ayah kangen ngobrol sama kamu. Kita jarang bicara sekarang. Ayah merasa kamu menjauh. Ayah tidak menepis, tidak mengiyakan. Tapi diamnya itu terasa seperti tembok tinggi yang sengaja ia bangun, agar aku tidak bisa masuk. Ayah cuma ingin kamu cerita. Lanjutku pelan. Masalah sekolah, teman, apa saja. Dulu kamu selalu... Ya, ia memotong dengan suara lembut tapi tegas. Tommy, sudah besar. Gak semua hal harus diceritain. Aku terdiam. Bukan karena sakit hati, tapi karena aku baru sadar. Ia berkata benar. Ia sudah besar. Dan mungkin aku belum siap mengakui itu. Baik, ucapku akhirnya. Tapi kalau Tommy butuh ayah, kapanpun. Ayah, ia mengangguk kecil, lalu masuk ke kamarnya. Namun sebelum pintu tertutup ia berkata, Tommy tahu, kalimat itu seharusnya cukup. Tapi, entah kenapa, ada nada asing di baliknya nada, yang membuatku merasa bahwa ia tidak benar-benar membutuhkanku lagi. Malam itu aku duduk di luar rumah, di bawah langit yang berwarna keabu-abuan. Angin malam mengelus kulitku seakan hendak menenangkan, tapi justru membuatku merasakan kesepian lebih dalam. Dulu, aku sering duduk seperti ini bersama istriku. Kami biasa membicarakan masa depan Tommy, bagaimana kami ingin ia tumbuh menjadi anak yang baik, kuat, dan lembut hatinya. Tapi kini aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah gagal menjaga hatinya? Ataukah memang semua anak memang harus menjauh untuk menemukan dirinya sendiri? Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanya satu, jarak ini bukan pilihanku. Dan aku hanya seorang ayah yang mencoba tetap ada, meski perlahan dilupakan hari-hari. Berikutnya berjalan seperti lembar kalender yang terlepas tanpa arti. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada bentakan, justru itu yang membuatku semakin takut. Karena hubungan tidak selalu pecah dengan suara keras. Terkadang ia retak perlahan, tanpa suara, sampai suatu hari kita sadar sudah berdiri di atas serpihan yang menyakitkan. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu dengan koran tua yang sudah berkali-kali kubaca. Bukan karena aku menikmati beritanya, tapi karena aku memerlukan sesuatu untuk menyibukkan tangan agar tidak tampak menunggu. Menunggu suara langkah Tommy, menunggu sapaan kecil, menunggu apa saja yang mungkin mengikat kami lagi. Tommy keluar kamar dengan pakaian rapi. Wangi parfumnya memenuhi ruangan, aroma yang asing namun menunjukkan bahwa ia mungkin ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Bukan di hadapanku. Kamu ada acara? Tanyaku. Iya, jawabnya sambil merapikan kancing baju. Ada kerja kelompok, teman-teman nunggu. Aku mengangguk. Ayah, antar? Ia sempat tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip sopan santun daripada kehangatan. Gak usah. Ya, Tommy naik ojek online aja. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pintu kecil lain yang tertutup di antara kami. Dulu, ia selalu memanggilku sebelum berangkat, minta diantar meski jaraknya dekat. Dulu, aku merasa dibutuhkan. Sekarang, aku hanya tambahan opsi cadangan yang jarang dipilih. Ayah masakin nasi goreng kalau mau makan dulu. Ketaku, mencoba bertahan, nggak lapar. Ya, jawabannya datar, cepat, tanpa menatap. Ia meraih tas dan melangkah ke pintu. Aku berdiri, mengikuti langkahnya, bukan untuk menahannya, tapi untuk mengantarnya kebiasaan lama yang masih kupertahankan. Walau ia sering tidak menyadarinya. Saat ia membuka pintu, aku kembali berkata, jaga diri nak. Tommy hanya mengangguk, tidak menoleh, tidak menjawab, dan pintu tertutup. Ketika rumah kembali sunyi, barulah kesepianku datang lengkap. Dinding-dinding ini sudah terlalu sering menyimpan gema perasaan yang tidak pernah terucap.
Aku menatap piring kosong di meja makan bekas sarapan untuk satu orang. Piring kedua tetap bersih, tetap terisi harapan yang tidak pernah disentuh. Aku merapikan meja, lalu pergi ke kamar Tommy. Pintu tidak terkunci. Aku masuk perlahan. Kamar itu masih sama. Rapi, modern, bahkan lebih mewah dibanding ruanganku sendiri. Tapi di dalamnya ada hampa yang sulit dijelaskan. Di meja belajarnya, aku melihat foto kecil foto lama waktu ia masih SD, ketika ia memelukku dari samping saat kami naik sepeda. Senyumet, ada kehangatan di sana. Aku mengelus bingkainya, lalu melepaskan napas panjang. Kapan kita mulai jauh, nak? Pertanyaan itu menggema di pikiranku sendiri. Sore hari, Tommy pulang lebih awal. Ada sesuatu yang berbeda dari ekspresinya, entah lelah, entah kesal. Ia menaruh tasnya dengan sedikit keras. Tommy, kenapa? Tanyaku hati-hati. Biasa, jawabnya pendek. Kamu mau cerita? Ia duduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Kayaknya orang-orang cuma datang kalau butuh. Sisanya, ya pergi. Karena itu persis apa yang kurasakan darinya. Namun aku menahan diri. Aku tidak ingin membuatnya merasa disindir. Aku hanya ingin mendengarkan. Ayah di sini, nak. Ucapku pelan. Kalau kamu mau cerita, ayah nggak kemana-mana. Ia terdiam lama, tapi kemudian ia berkata, jangan terlalu ikut campur Tommy ya. Tommy lagi banyak urusan. Kata-kata itu, sesederhana itu sebuah hati bisa retak. Bukan karena maksudnya jahat, tapi karena aku sadar, di dalam hidupnya yang kini penuh rencana, aku bukan lagi bagian dari urusan pentingnya. Aku menunduk, menyembunyikan getir yang merayap. Baik, kalau itu yang kamu mau. Tommy mengangguk, lalu kembali masuk ke kamarnya. Pintu tertutup lagi. Seperti biasa, malam itu, aku duduk sendirian di teras. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap, tanpa bintang. Seolah-olah alam pun ikut merasakan keretakan kecil yang perlahan merambat di antara kami. Aku menarik napas panjang dan berbisik pada diriku sendiri. Menjadi ayah itu aneh. Kadang, kita belajar kehilangan bahkan sebelum benar-benar ditinggalkan. Dan untuk pertama kalinya, aku mengakui dalam hati, aku takut kehilangan Tommy. Takut ia tumbuh menjauh hingga aku tak lagi dikenali sebagai rumahnya. Namun aku tetap di sini. Walau retaknya tak bersuara, aku tetap menunggu, tetap berharap, tetap mencintainya tanpa syarat. Hari itu, langit tampak memar seolah menyimpan duka yang tidak pernah tuntas. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, merasa ada sesuatu yang mengganjal, seperti firasat yang berputar-putar di dada tanpa bentuk. Suara hujan semalam masih menetes dari atap, jatuh perlahan menciptakan irama yang membuat rumah ini terasa semakin sunyi. Aku menyiapkan sarapan untuk Tommy bukan semata-mata agar ia makan, tapi agar ia tahu masih ada seseorang yang memikirkannya sejak subuh. Telur mata sapi ku buat dengan hati-hati. Rotinya ku bakar tidak terlalu kering seperti dulu ia suka. Aku ingin ia tahu, aku masih ingat hal-hal kecil tentangnya, meski ia sering melupakan hal-hal kecil tentangku. Jam menunjukkan pukul 6 lewat ketika pintu kamar Tommy membuka. Ia keluar tergesa-gesa, rambut rapi, wajah segar seperti seseorang yang siap menyongsong dunia, tetapi tidak siap menyisakan ruang dalam hatinya untukku. Tommy, panggilku dengan suara yang kutahan agar tidak terdengar terlalu berharap. Jawabnya tanpa menoleh. Ayah sudah siapin sarapan. Aduh, Tommy buru-buru banget. Ada janji sama temen. Penting. Kata itu lagi. Dan seakan kata itu menegaskan posisi kami dalam hidupnya. Aku pelengkap. Sementara segala sesuatu di luar rumah adalah inti pergerakannya. Tommy makan sebentar aja. 5 menit. Pintaku. Pelan. Bukan memaksa. Ayah cuma ingin lihat kamu mulai hari dengan perut terisi. Ayah khawatir. Ia mengencangkan tali sepatunya, lalu berdiri. Tatapannya tajam. Bukan marah, tapi seperti seseorang yang mulai kehilangan kesabaran terhadap sesuatu yang dianggap remeh. Ya, katanya, Tommy udah gede, nggak usah diawasi kayak anak kecil. Aku terdiam. Seketika rasanya dunia mengecil. Ayah bukan ngawasin, jawabku pelan. Ayahku. Sayang, ia menarik napas panjang, seperti menahan sesuatu, entah kesal, entah lelah. Ya, Tommy ngerti ayah sayang, tapi jangan gitu terus. Tommy copek. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari bentakan manapun. Karena bagaimana bisa cinta seorang ayah menjadi sesuatu yang melelahkan bagi anaknya? Baik, ucapku akhirnya. Ayah nggak maksud bikin kamu merasa diganggu. Tommy mengangguk cepat, lalu meraih tasnya. Ya udah, Tommy berangkat ya. Ia berjalan menuju pintu. Aku mengikuti langkahnya tanpa sadar sebuah kebiasaan lama yang menolak hilang. Kebiasaan seorang ayah yang ingin memastikan anaknya keluar rumah dengan doa yang ia simpan dalam diam. Di ambang pintu, sebelum ia pergi, aku berkata lirih,
Hati-hati di jalan, Nat. Tidak ada jawaban. Pintu tertutup. Langkahnya menjauh dan aneh. Saat itulah aku merasakan sesuatu yang lebih tajam daripada sepi. Perasaan bahwa langkah-langkah itu bukan lagi langkah menuju rumah, tapi langkah menjauh dariku. Siang itu, aku bekerja tapi pikiranku tidak benar-benar ada di tempat. Suara mesin, rekan kerja yang bercanda, semuanya terdengar samar. Di sela-sela kesibukan, aku memijit dadaku bukan karena sakit fisik, tapi karena ada ruang lega yang perlahan berubah menjadi kosong. Saat pulang, rumah itu terasa seperti museum kenangan. Kursi rotan yang dulu tempat istriku menenun selimut, foto kecil Tommy saat masih TK tergantung miring, dan aroma kayu tua yang makin hari semakin pekat. Semuanya seperti mengingatkanku bahwa masa-masa indah itu telah tersimpan jauh di belakang. Aku masuk ke kamar Tommy hanya untuk merapikan sedikit, seperti kebiasaan lama. Di meja belajarnya ada secari kertas berisi jadwalnya yang sangat penuh. Rapat kelompok, nongkrong, seminar, tugas semuanya ada, kecuali satu hal, waktu untuk keluarga, waktu untukku. Ayah masih di sini, Nak, bisikku, menyentuh kertas itu. Malamnya saat Tommy pulang, aku mendengar suara tawa dari teleponnya. Ia berbicara dengan temannya, tertawa lepas tawa yang sudah lama tidak kudengar ditujukan padaku. Ia lewat di depanku tanpa menghentikan percakapan. "Yah, nanti aja ya, Tommy lagi ngomong." Aku duduk di kursi tua, menatap punggungnya yang bergerak ke kamarnya. Perasaan itu kembali muncul, perasaan yang membuat dada terasa seperti diremas. Aku mulai kehilangan anakku, sedikit demi sedikit. Bukan karena ia pergi, tapi karena ia tidak lagi melihatku. Dalam hening itu, aku menutup mata dan merasakan sesuatu merembes dari sudutnya. Air mata bukan karena marah, bukan karena kecewa, tapi karena aku akhirnya mengakui ada jarak yang bahkan doa seorang ayah pun tak mampu menjangkaunya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah suatu hari nanti, langkah-langkahmu akan kembali menuju rumah, Nak? Atau aku harus belajar menerima bahwa rumah bagimu bukan lagi tempat ayah berada? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin dalam, semakin pekat, semakin menusuk seperti luka yang belum berdarah. Hari itu, hujan turun sejak subuh. Bukan hujan deras, hanya rintik kecil yang jatuh perlahan, seperti bisikan langit yang sedang menahan tangis. Aku duduk sendirian di teras, memandangi titik-titik air yang menyeret daun-daun kering ke ujung halaman. Entah kenapa, pagi itu terasa berbeda, seolah semua hal di sekitarku berubah, kecuali satu, kesepianku. Tommy belum juga keluar kamar, padahal jam sudah menunjukkan hampir 7. Biasanya ia terburu-buru, tergesa, selalu berlari mengejar sesuatu yang tak pernah ku tahu bentuknya. Tapi pagi ini sepi, terlalu sepi. Aku mengetuk pintunya pelan. "Tommy, sudah bangun?" Tidak ada jawaban. Kutunggu beberapa saat, lalu kutanyakan lagi. "Nak, kamu baik-baik saja?" Masih sunyi. Aku akhirnya membuka pintu perlahan. Tommy sedang duduk di tepi ranjang, menunduk. Rambutnya kusut, wajahnya sayu, dan matanya sembab seperti baru bertarung dengan pikirannya semalaman. "Tommy?" tanyaku. "Hati-hati." Ia mengangkat wajah, namun ekspresinya sulit kubaca antara lelah, bingung, dan mungkin hancur. "Ya," suaranya serak. "Kayaknya Tommy nggak bisa pergi hari ini." Aku duduk di sampingnya, memberi jarak sedikit agar ia tidak merasa sesak. "Kenapa? Kamu sakit?" Bukan sakit fisik, tapi Tommy merasa penuh. Yah, semuanya berantakan. Teman-teman mulai sibuk dengan hidup masing-masing. Tugas numpuk, dan Tommy ngerasa nggak ada yang peduli. Kalimat itu menusukku seperti duri halus yang masuk perlahan namun dalam. Karena justru akulah yang selama ini merasa tidak dipedulikan oleh dirinya. Tapi aku tidak boleh menambah bebannya. Aku hanya seorang ayah yang ingin menjadi tembok terakhir sebelum ia jatuh. "Tommy nggak sendiri," yukapku lembat. "Kalau kamu capek, kamu bisa cerita ke ayah. Ayah selalu di sini." Ia tersenyum kecil, pahit, ijad. Tapi kadang Tommy bingung. Tommy takut ayah mikir Tommy ini anak yang gak tahu diri. Hatiku berhenti sejenak. Kalimat itu seperti memindahkan seluruh berat dunia ke dadaku. "Ayah gak pernah mikir begitu," jawabku cepat. Kamu itu satu-satunya alasan ayah terus hidup setelah ibu kamu gak ada. Ayah cuma takut kamu menjauh." Tommy tidak menyangkal, tidak mengelak. Dan justru itulah yang membuat dadaku semakin sesak. "Ayah," katanya pelan. "Tommy sayang sama ayah, tapi Tommy juga butuh ruang buat nenangin diri. Kadang, kehadiran ayah terasa terlalu dekat." Aduh, kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan manapun. Sejak kapan kehadiranku berubah dari pelindung menjadi beban? Aku tersenyum pelan, berusaha tegar. "Kalau itu yang kamu rasakan, aja menggarti. Ayah akan kasih ruang."
Tapi jangan tinggalkan ayah sepenuhnya. Tommy mengangguk. Enggak, ya, Tommy cuma butuh waktu. Hari berlalu tanpa banyak kata. Tommy hanya di kamar, aku di ruang tamu, mencoba tidak mengganggunya. Namun kenyataan pahit adalah ini. Jarak yang ia minta ternyata lebih menyakitkan daripada pertengkaran manapun. Menjadi ayah berarti belajar membiarkan pintu tertutup. Bahkan ketika hati ingin mengetuk setiap menit, sore datang membawa angin dingin. Tommy keluar kamar, mengambil minum, lalu berjalan melewatiku. Tommy mau ke rumah teman, ucapnya tanpa menatap. Sekarang, tanyaku. Hujan masih turun. Ya, tapi Tommy harus. Temannya butuh bantuan. Aku berdiri, ingin menawarkan diri mengantar. Tapi kutahan. Aku ingat ucapannya pagi tadi. Ayah terlalu dekat, jadi aku memilih mundur. Baik, jawabku. Hati-hati. Ia mengangguk dan pergi. Pintu tertutup, dan saat langkahnya menjauh, aku sadar satu hal. Rumah ini tidak lagi menjadi tempat ia kembali untuk mencari tenang. Rumah ini hanya bangunan, sementara kehadiranku hanyalah bayangan yang semakin pudar. Malam itu, aku duduk di kursi tua di depan pintu, menunggu suara langkah yang dulu sering membuatku bahagia, menunggu pintu terbuka. Menunggu tanda bahwa ia masih menganggap tempat ini sebagai pulang. Namun jam bergulir, angin malam menyelip masuk, menggigit kulitku. Rumah tetap sunyi. Dan di dalam keheningan itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Mungkin inilah yang paling ditakuti seorang ayah. Saat perannya tidak hilang karena kematian, tetapi karena perlahan digantikan oleh dunia luar. Aku memejamkan mata, menahan getar di dada. Aku tidak tahu sedang menuju kemana hubungan ini. Aku hanya tahu satu hal. Tommy berjalan semakin jauh, dan langkah-langkah itu tidak lagi menuju rumah. Aku semakin sering mematung di ruang tengah, menatap dinding-dinding rumah yang dulu dipenuhi tawa kecil keluarga kecilku. Kini, ruangan itu seperti rongga kosong yang bergema oleh penyesalan. Aku tidak tahu kapan tepatnya cinta seorang anak bisa berubah menjadi jarak, dan jarak berubah menjadi luka. Tapi setiap hari, aku merasakannya semakin jelas seperti retakan halus pada tembok yang makin membelah. Meski tak ada suara yang terdengar, Tommy pulang lebih jarang, dan ketika ia pulang, langkahnya terburu-buru. Wajahnya lelah, dan suaranya dingin. Ia selalu berkata sibuk, selalu. Aku mengangguk, seperti boneka kayu yang tak punya hak menuntut. Aku tahu hidupnya besar sekarang pekerjaannya, statusnya, pergaulannya. Tapi mengapa ketika dunia memeluknya dengan gemerlap, ia justru menjauh dariku? Malam itu aku menyiapkan makan malam sederhana. Hanya sup ayam kesukaan Tommy sejak kecil, yang dulu selalu membuat matanya berbinar. Ayah masak ini khusus buat kamu, kataku saat ia baru tiba dan duduk tanpa menatapku. Ia menoleh sekilas. Ayah, aku nggak bisa lama. Ada rapat online. Hatiku merosot seperti kursi reyot yang kehilangan salah satu kakinya. Tommy, ayah cuma ingin kita makan bareng. Sudah lama. Ayah jangan begitu. Jangan bikin aku merasa bersalah, jawabnya. Nada suaranya seperti pisau tumpul yang menggores pelan tapi dalam. Aku diam, tidak ingin berdebat, tapi dadaku terasa seperti sedang menahan hujan deras yang ingin pecah. Ia akhirnya berdiri sebelum sendoknya menyentuh makanan. Aku makan di kamar sambil kerja. Fire Seipei. Aku hanya bisa memandang punggungnya menghilang dalam lorong rumah ini, lorong yang dulu penuh jejak kaki kecilnya yang berlari memanggil. Ayah, Tommy pulang! Kini lorong itu hanya menjadi gerbang perpisahan yang halus namun menyakitkan. Aku kembali duduk di meja makan, memandangi dua piring yang tak disentuh, dua kursi yang tidak lagi saling mengisi, dua hati yang entah bagaimana mulai kehilangan jembatannya. Aku tidak marah. Tidak. Yang ada hanya getir. Apakah ini karma karena aku dulu tidak bisa memberikan rumah yang utuh? Apakah salahku terlalu banyak hingga anakku harus mencari perlindungan di luar bukan padaku? Aku memejamkan mata, dan di balik kelopak, aku melihat wajah istriku, wajah yang selalu menenangkan, yang dulu berkata, kalau anakmu mulai jauh, jangan kejar dengan marah, kejarlah dengan kesabaran. Tuhan, betapa berat menjaga kesabaran ketika yang kau cintai mulai melupakanmu. Perlahan-lahan, malam itu aku makan sendiri, ditemani sendok yang menggema setiap kali menyentuh mangkuk. Dan gema itu terasa seperti pengingat bahwa di rumah ini, hanya aku yang masih berharap agar dinding-dinding yang retak bisa diperbaiki sebelum semuanya benar-benar runtuh. Pagi itu, matahari menembus tirai tipis rumahku dengan cahaya lembut, seolah ingin menghiburku. Tapi sinar hangat itu tak mampu mengusir rasa sepi yang menempel di dadaku seperti embun yang tak mau hilang. Sudah beberapa hari Tommy tidak pulang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan singkat yang biasanya sekadar memberi tanda bahwa ia masih mengingatku.
Aku duduk di beranda, memandangi jalan depan rumah. Jalan yang dulu setiap sore dipenuhi suara sandal kecil Tommy yang berlari pulang dari bermain, sambil tertawa membawa tanah di lututnya. Kini jalan itu terasa asing, sepi, dan terlalu panjang. Sesekali aku meraba ponselku, berharap ada pesan masuk, tapi layar itu tetap gelap. Mungkin aku memang terlalu berharap. Mungkin aku tidak lagi termasuk dalam prioritas hidup Tommy. Aku menarik napas panjang, mencoba menerima kenyataan itu. Meski sulit, ada bagian dari diriku yang masih ingin percaya bahwa hubungan ayah dan anak tidak akan pernah benar-benar putus. Namun, kadang, jarak tidak hadir sebagai benci. Jarak hadir sebagai kesibukan, sebagai perubahan, sebagai dunia baru yang lebih menarik dari rumah tua yang sunyi ini. Aku menunduk, mencoba mengusir rasa yang menyalip hatiku. Dan tiba-tiba, tanpa aku sadari, air mata mengalir begitu saja, Tommy. Apa kamu baik-baik saja di sana? Bisikku pada udara. Tidak ada jawaban, hanya suara angin menggesek dedaunan, seolah membelai punggungku yang rapuh. Aku masuk ke dalam rumah, mengambil foto lama Tommy saat masih kecil. Ia tersenyum lebar, memelukku dengan kedua tangannya yang kecil. Di foto itu, dunia terasa sempurna. Tidak ada luka, tidak ada jarak, hanya cinta yang mengalir tanpa syarat. Aku menyentuh permukaan foto itu. Nak, ayah rindu kamu. Rindu adalah doa yang tidak pernah selesai. Ia terus tumbuh seperti akar pohon yang mencari tanah subur. Meski harus menembus batu dan tanah kering siang itu, aku memberanikan diri mencoba menelepon Tommy. Sekali, tidak diangkat. 2 kali, masih sama. Saat panggilan ketiga akhirnya tersambung, hatiku melompat kecil. Halo, Tommy. Suara di ujung sana terdengar terburu-buru. Iya, kenapa? Tidak, ayah cuma ingin dengar suara kamu. Sudah beberapa hari. Ayah, jangan khawatir. Aku seponyak nanti kalau sempat, aku pulang. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang menelepon antara 2 rapat penting. Tidak ada hangat, tidak ada waktu. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Baik nak, ayah cuma ingin pastikan kamu sehat. Iya, ayah jaga diri. Aku tutup dulu ya. Klik, panggilan berakhir. Begitu cepat, begitu ringan. Tapi bagiku, rasanya seperti pintu yang menutup perlahan di depan wajahku. Aku kembali duduk di ruang tamu, memegang telepon itu erat-erat. Rasanya aku seperti orang asing yang berusaha masuk kembali ke kehidupan. Seseorang yang dulu memelukku setiap malam. Namun meski jarak itu menyakitkan, aku tetap berdoa. Setiap hari, setiap malam, karena seorang ayah tidak pernah berhenti mencintai. Bahkan ketika dunia anaknya berubah, bahkan ketika dirinya tidak lagi menjadi rumah pertama yang dicari, doaku tetap sama. Semoga Tommy selalu dilindungi Tuhan. Semoga hatinya tidak keras oleh hiruk-pikuk dunia. Dan semoga suatu hari ia kembali melihatku bukan sebagai beban, tapi sebagai ayahnya yang selalu menunggu dengan sabar, dengan cinta yang tak pernah selesai. Hari itu aku memberanikan diri untuk pergi ke rumah. Tommy, entah dorongan apa yang membuat kakiku begitu yakin melangkah. Padahal hatiku masih was-was seperti kaca tipis yang siap retak kapan saja. Mungkin karena aku terlalu rindu pada cucuku yang lama tak kulihat. Atau mungkin karena aku berharap hari itu, Tommy sedang dalam suasana hati yang baik. Aku membawa buah dan beberapa makanan kesukaannya waktu kecil. Saat aku berjalan, aku merasa seperti ayah yang pulang membawa hadiah untuk anaknya setelah lama berlayar, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Aku yang dicari tempat pulang, bukan rumah yang menunggu. Sesampainya di depan rumahnya, pagar besar itu menjulang seperti batas antara dunia yang pernah aku miliki dan dunia yang kini hanya bisa kutatap. Rumahnya megah, jauh dari rumah bambu yang pernah kami tinggali dulu. Tapi entah mengapa kemegahan itu membuatku merasa semakin kecil. Aku mengetuk pintu perlahan. Tommy! Ayah datang, panggilku. Tidak ada sahutan. Aku mengetuk sekali lagi, lebih keras. Dari balik jendela, aku melihat bayangan bergerak. Itu suara istrinya Tommy menyuruh cucuku diam karena ada tamu yang tidak perlu ribet-ribet menemuinya. Kata-kata itu menamparku, meski ia mengucapkannya dengan nada pelan, tapi cukup jelas untuk merobek perasaanku. Tak lama kemudian pintu dibuka, hanya sedikit, seperti membuka pintu untuk sales yang tidak diinginkan. Ayah ngapain datang tanpa kasih kabar dulu? Suara Tommy terdengar datar, bahkan sedikit kesal. Aku tersenyum, mencoba menahan gemetar di bibirku. Ayah Kuma, rindu kamu juga. Tommy menghela napas panjang, seperti aku baru saja memintanya membayar hutang besar. Saya sibuk, ya, banyak kerjaan. Kalau ayah datang terus tanpa izin, nanti saya susah. Kata susah itu menikam perih. Sejak kapan kehadiran ayah jadi sumber kesulitan? Ayah cuma ingin lihat sebentar saja. Tidak lama.
Ayah bawa buah untuk kalian. Namun Tommy menggeleng kecil. Tidak, istri saya lagi repot. Kami juga mau keluar. Lain kali saja. Ia ingin menutup pintu. Refleks aku tahan dengan tangan gemetar. Tommy, ayah sudah lama nggak lihat cucumu. Sekejap saja, Nak. Tommy mendongak. Tatapannya tajam, penuh ketidaksabaran. Yah, jangan maksa. Kalau ayah datang lagi tanpa izin, saya kunci pintu. Jangan biji cu. Ya, ini rumah saya. Saya harus tentukan siapa yang bisa masuk. Dunia seketika menjadi sunyi. Bahkan burung di pohon depan rumahnya pun terasa ikut berhenti berkicau. Kata-kata itu begitu dingin, seperti musim dingin yang menolak pohon-pohon tumbuh. Perlahan, aku menarik tangan dari pintu. Tidak ada yang bisa kuucapkan selain satu kalimat kecil. Baik, Nak. Ayah, pulang dulu. Ia menutup pintu. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat hatiku pecah perlahan. Aku berdiri lama di depan pintu itu, seperti orang yang tidak paham bahwa dirinya tidak diinginkan. Hingga akhirnya aku berjalan pergi, melewati pagar besar yang rasanya seperti penjara yang memisahkan ayah dan anak. Di jalan pulang, lututku terasa lemas. Langit mendung seolah ikut merasakan getaran hatiku. Aku berjalan pelan sambil menahan air mata yang ingin jatuh, tapi akhirnya jatuh juga. Meski aku mencoba tegar, aku berbicara pada diri sendiri dalam hati. Mungkin aku memang bukan bagian dari dunianya lagi. Mungkin aku hanya ayah yang masa berlakunya sudah lewat. Namun di tengah sakit itu, satu hal tetap kupeluk erat. Rindu. Rindu pada cucuku. Rindu pada Tommy yang dulu selalu memelukku saat aku pulang kerja. Rindu pada rumah kecil yang dulu dipenuhi tawa. Sebelum semua berubah menjadi jarak dan pintu yang terkunci, malam itu, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Tuhan, jika hari ini aku tidak diterima di rumah anakku, setidaknya terimalah perasaanku dalam doa ini. Jangan biarkan hatiku pecah sepenuhnya. Dan seperti biasa, aku menutup doa dengan kalimat yang sama, Lindanji Tommy. Meski ia kini menutup pintu untukku. Sejak hari ketika pintu itu ditutup di depan wajahku, ada ruang kosong yang tiba-tiba tumbuh di dalam dada. Ruang yang tak bisa kuisi dengan apapun, bukan dengan aktivitas. Bukan dengan doa panjang yang kubisikkan setiap malam. Bukan pula dengan harapan yang terus kupaksakan agar tetap hidup. Setiap kali aku menutup mata, yang muncul hanyalah bayangan Tommy kecil yang dulu sering memeluk kakiku. Memaksa aku menggendongnya sambil tertawa, bayangan yang kini terasa seperti mimpi yang tak mungkin kembali. Aku mulai jarang keluar rumah. Tidak lagi ke warung depan untuk sekadar membeli teh hangat atau menyapa tetangga. Aku lebih sering duduk di kursi kayu dekat jendela, memandangi jalanan yang semakin jarang kulalui. Jalan yang dulu terasa dekat, kini seperti lorong panjang yang tak berujung. Sore itu, hujan turun pelang gerimis yang jatuh seperti bisikan lembut, namun cukup untuk membuat kenenggen-kenenggen lama kembali membuka luka. Setiap tetes hujan yang menimpa atap terdengar seperti langkah kaki kecil Tommy. Dulu ketika berlari menyambutku pulang kerja, seandainya waktu bisa kutarik, aku ingin kembali ke masa ketika semua masih sederhana. Ketika makan bersama di lantai rumah bambu adalah kebahagiaan terbesar. Ketika Tommy hanya ingin duduk di pangkuanku sambil bercerita tentang mimpi-mimpinya yang lucu. Tapi waktu tidak bisa diajak bernegosiasi, ia hanya berjalan ke depan, tanpa menoleh, tanpa peduli ada hati yang tertinggal. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mencoba menguatkan hati. Jangan menyerah begitu saja, pikirku. Dia tetap anakmu. Aku memutuskan menelepon Tommy, bukan untuk meminta bertemu, bukan untuk mengeluh, aku hanya ingin mendengar suaranya. Panggilan pertama tak diangkat, panggilan kedua juga tidak. Saat panggilan ketiga kuulang, telepon berdering cukup lama sebelum suara Tommy akhirnya muncul. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Nada suaranya dingin, seperti orang yang sedang dipaksa berbicara. Aku menelan ludah, mencoba tidak terbata-bata. Tidak ada apa-apa, Nak. Ayah cuma mau tanya kabar kamu. Ada jeda pendek, jeda yang terasa seperti jurang antara dua hati yang pernah begitu dekat. Ya, sehat. Tapi ayah jangan siring-siring telepon ya. Nanti kalau ada waktu, saya hubungi. Nada itu membuatku tercekat, tapi aku tetap mencoba tegar. Baik, Nak. Ayah rindu kamu. Rindu cucu juga. Lalu ia menghela napas panjang, napas yang terdengar seperti keluhan. Iya, ya. Tapi jangan ganggu dulu. Saya banyak urusan. Kalau ayah terus maksa, saya makin susah ngatur semuanya. Kalimat itu membuat dadaku serasa diremas. Mengganggu. Itu kata yang paling tidak ingin ku dengar dari anak yang kubesarkan dengan kasih sayang. Dengan cucuran keringat dan tulang yang dipaksa bekerja sampai batasnya. Saya tutup dulu ya. Ada rapat, katanya. Klik, suara telepon itu berakhir begitu saja.
Aku memegang ponsel itu lama sekali. Seolah dengan memegangnya, aku bisa menahan hatiku yang perlahan runtuh. Setelah itu, aku berjalan keluar rumah tanpa tujuan. Hujan sudah berhenti, menyisakan tanah basah yang mengeluarkan aroma getir. Langkahku berat, bukan karena lelah, tapi karena setiap meter jarak yang kutempuh terasa seperti langkah yang menjauhkan aku dari Tommy. Aku berjalan menyusuri jalan kecil, melewati jembatan sungai jembatan yang kelak menjadi saksi luka terdalamku. Namun saat itu, aku belum tahu apa yang menanti di depan. Yang ku tahu hanya satu, hatiku sedang goyah, rapuh, hampir runtuh, tapi masih mencoba bertahan. Karena meski diperlakukan seperti beban, aku tetap seorang ayah. Dan ayah selalu mencintai meski ia tidak lagi dicintai kembali. Di bawah langit yang mulai gelap, aku hanya bisa berbisik pelan pada diriku sendiri. Jika langkahku semakin menjauh dari anakku, tolong jangan biarkan hati ini ikut menjauh darinya. Sejak hari itu, sejak kata-kata Tommy menggantung di udara seperti pisau yang belum sempat ditarik kembali, rumahku berubah menjadi tempat yang semakin asing. Tidak berkurang, barangnya tidak berubah warna, dindingnya tetapi berkurang denyut hidupnya. Aku bangun setiap pagi bukan karena semangat, tapi karena tubuhku sudah tidak bisa tidur lebih lama. Usia memang selalu punya cara membuat seseorang terbangun walau hati masih ingin bersembunyi. Di dapur, aku membuat teh panas. Uapnya menari pelan, mencoba menjadi teman, namun tetap tidak bisa mengusir rasa kosong yang menempel seperti bayangan. Aku duduk di kursi rotan yang mulai goyang, menatap cangkir itu lama. Tak ada suara selain detak jam tua yang menggantung di tembok detak, yang terasa seperti langkah waktu yang terus maju, meninggalkan aku di belakang. Sesekali aku membuka album lama. Gambar-gambar itu bagai pintu yang memaksaku kembali pada tahun-tahun yang lebih hangat. Tommy kecil memelukku erat. Wajahnya bersih, matanya jujur. Ia dulu sering bilang, "Ya, kalau aku besar nanti, aku mau beliin ayah rumah yang besar." Kini, ia sudah besar. Rumah besar itu sudah ia punya. Hanya saja, bukan untukku. Hari itu aku memaksa diriku keluar rumah, mencoba mengalihkan pikiran. Tapi langkahku selalu berakhir di tempat yang sama. Warung kecil di ujung gang. "Pak Sugi, jarang kelihatan sekarang," kata pemilik warung, tersenyum ramah. Aku balas tersenyum lemah. "Iya, badan agak capek." Padahal bukan badan yang capek, hatilah yang letih. Tapi letih hati tak ada obatnya selain maaf. Dan kadang, maaf pun tidak cukup. Aku membeli roti kecil lalu duduk di bangku kayu depan warung. Dari sini aku bisa melihat orang-orang lewat. Anak yang digandeng ayahnya, cucu yang dituntun kakeknya, keluarga yang berjalan bersama. Pemandangan yang dulu membuatku tersenyum, kini justru menusuk lebih dalam. Saat ada anak kecil berlari melewatiku sambil tertawa, tiba-tiba dada ini terasa nyeri. Rindu pada cucuku datang begitu saja, rindu yang tidak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Aku ingin sekali menggendongnya, memperkenalkan dunia dengan cerita sederhana, bahwa cinta tidak perlu rumah mewah, bahwa pelukan jauh lebih mahal dari emas, bahwa seorang ayah hanya ingin dihargai, bukan dijauhi. Namun semua itu hanya angan. Sore harinya langit mulai mendung. Aku berjalan pulang perlahan, angin menerpa wajahku, dingin tetapi jujur. Setibanya di rumah, suasana semakin terasa hampa. Aku duduk di sudut kamar, tempat istriku dulu menyisir rambut sambil bercerita tentang rencana masa depan. Di sudut itu, aku seperti melihatnya kembali, senyumnya lembut, matanya hangat. "Gimana kabar Tommy hari ini?" Pertanyaan itu terngiang di kepalaku, seperti suara yang datang dari masa lalu. Andai istriku masih ada, mungkin ia bisa menjembatani jarak kami. Mungkin Tommy tidak akan berubah sejauh ini. Aku menatap foto istriku dan bergumam pelan, "Bu, anak kita makin jauh. Apa aku salah dalam membesarkannya?" Tidak ada jawaban, hanya udara kamar yang ikut membeku. Malamnya aku kembali mencoba menghubungi Tommy. Bukan untuk mendesak, hanya untuk memastikan ia baik-baik saja. Tapi telepon itu berdering tanpa jawaban berkali-kali. Saat akhirnya ia membalas pesan singkat dengan kalimat sederhana, "Ayah, jangan ganggu dulu." Rasanya seperti ada sesuatu dalam diriku yang retak untuk kedua kalinya. Aku duduk di ranjang, memegang ponsel seperti memegang batu berat. Aku sadar satu hal. Aku mulai kehilangan tempat di hidup anakku. Dan rumah yang semakin sepi ini seolah mengingatkanku setiap detik. Di tengah keheningan itu, aku menutup mata dan berdoa. Tidak panjang, hanya sebuah permohonan yang lahir dari hati yang hampir menyerah. "Tuhan, jika aku memang harus berjalan sendiri, kuatkan aku. Tapi kalau masih ada ruang untuk Tommy kembali, bukakan hatinya." Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, menahan napas yang bergetar. Mungkin inilah bab ketika aku mulai belajar melepaskan meski bukan itu yang kuinginkan. Karena menjadi ayah berarti mencintai,
bahkan ketika harus merelakan dirinya perlahan menghilang dari pelukan. Hari itu aku merasa lebih lelah dari biasanya. Bukan lelah fisik, tetapi lelah yang menusuk sampai ke tulang, meresap ke setiap sendi dan urat nadi. Setiap langkah terasa berat, bahkan ketika aku hanya bergerak dari ruang tamu ke dapur. Rumah yang dulu terasa hangat, kini seperti gua dingin yang hanya menyimpan bayangan dan gema. Aku duduk di kursi kayu tua dekat jendela, menatap jalanan yang sepi. Tak ada suara kaki anak-anak berlari. Tak ada tawa kecil yang dulu selalu menempel di udara. Hanya daun-daun kering yang berjatuhan, disapu angin yang dingin. Dan di antara semua itu, hatiku menjerit pelan, menunggu sesuatu yang mungkin tak akan datang. Beberapa hari ini aku jarang menghubungi Tommy. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena setiap panggilan, setiap pesan, selalu berakhir dengan rasa sakit yang sama. Ayah, jangan ganggu dulu. Kata-kata itu seperti palu yang terus memukul hatiku, membuatku perlahan kehilangan rasa percaya bahwa suatu hari, anakku akan kembali. Aku menatap foto Tommy kecil yang dulu selalu memelukku erat setelah pulang sekolah. Matanya bersinar, senyumnya tulus, dan tangannya selalu mencari tanganku. Dulu aku merasa beruntung memiliki anak seperti itu. Anak yang begitu menyayangiku. Sekarang, aku hanya melihat bayangan masa lalu yang tak bisa kucapai lagi. Sore itu, aku berjalan ke taman dekat rumah. Angin sore menerpa wajahku, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Duduk di bangku kayu, aku menatap anak-anak bermain, tertawa berlari-lari tanpa beban. Aku iri, sangat iri, karena dulu aku pernah berada di tempat itu. Menggendong Tommy kecil, merasakan kebahagiaan yang sederhana, namun begitu hangat. Aku menunduk, menahan air mata yang mengalir tanpa permisi. Aku ingin memeluknya lagi, berbicara dengannya, merasakan kehangatan yang dulu selalu ada di rumah kami. Tapi semua itu terasa mustahil. Dalam keheningan taman itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Apakah aku gagal sebagai ayah? Apakah aku terlalu lama diam, terlalu sabar, hingga anakku merasa jarak itu lebih nyaman daripada pelukanku? Air mata jatuh lagi. Aku menahan gemetar di dada. Tapi hatiku tahu aku hampir menyerah. Hampir menyerah pada jarak yang semakin melebar antara aku dan anakku sendiri. Namun di sudut hati yang paling dalam, ada sesuatu yang menolak menyerah. Sebuah bisikan lembut yang mengatakan bahwa seorang ayah tidak pernah berhenti mencintai. Bahkan ketika dicampakkan, bahkan ketika anaknya menutup pintu hatinya sendiri. Aku menatap langit senja yang memerah, dan berdoa dengan suara yang hampir tak terdengar. Tuhan, tolong tunjukkan jalan agar Tommy kembali. Jangan biarkan hatiku hancur tanpa jejak. Aku hanya ingin melihatnya lagi, meski sebentar, meski hanya lewat senyum kecil atau kata sederhana. Dan di antara doa itu, aku merasakan kehangatan kecil di dada seperti percikan cahaya di tengah malam yang gelap. Percikan itu adalah harapan, meski tipis, bahwa suatu hari, langkah-langkah anakku akan kembali ke rumah, kembali ke pelukanku. Aku berdiri, menatap jalan yang kosong dan berkata pada diri sendiri, walau hati hampir menyerah, aku tetap menunggu. Karena menjadi ayah berarti mencintai tanpa henti. Bahkan ketika dunia menutup pintu di hadapanmu. Hari itu, langit menangis. Hujan turun tak kenal ampun, menembus atap rumah dengan suara yang sama pedihnya dengan hatiku. Setiap tetes yang menimpa jendela terasa seperti pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa anakku begitu jauh? Mengapa aku harus menunggu di sini, sementara hatinya membeku untukku? Aku duduk di teras. Tubuhku menggigil meski hujan belum menembus baju. Mata menatap kosong ke arah jalan yang licin, berharap tidak, memohon agar melihat sepatu kecil Tommy melintas, atau sekadar bayangan langkahnya menuju rumah ini. Tapi jalan itu hampa, seperti jantungku yang kehilangan ritmenya. Sudah berhari-hari Tommy jarang pulang, teleponku jarang dijawab, dan setiap pesan yang kuberi selalu dibalas singkat, atau bahkan tidak dibalas sama sekali. Kata-kata ayah, jangan ganggu dulu terus berulang dalam kepalaku, menekuk hatiku perlahan. Rasanya seperti digunting dari dalam. Setiap kali aku mengingat bagaimana ia dulu selalu memanggilku dengan tawa dan pelukan yang hangat, aku menunduk, menatap tangan yang dulu selalu memegang tangannya. Tangan yang sekarang hanya bisa kuingat dalam foto-foto lama. Tangan yang kini sepertinya tak ingin lagi bersentuhan denganku. Rasa lelah itu akhirnya merayap sampai ke tulang. Tubuhku terasa berat, seperti dibebani oleh semua kata yang tidak pernah terucap, semua kerinduan yang tidak pernah terbalas, semua janji seorang ayah yang terasa hilang maknanya. Aku mengingat ibu, Tommy, istriku yang dulu selalu menenangkan hatiku ketika anak kami mulai tumbuh besar. Ia selalu bilang, Tommy akan kembali Sugianto, anak yang mencintai ayahnya tidak akan pergi selamanya. Namun malam itu,
Aku merasa ragu. Apakah cinta itu cukup? Apakah kesabaran seorang ayah mampu menembus kerasnya dunia yang kini memeluk anakku? Hujan semakin deras. Aku berdiri dan berjalan tanpa arah. Kaki menapak tanah basah. Angin membawa aroma tanah dan daun basah, namun tak membawa jawaban. Setiap langkah terasa sia-sia, seperti mencoba meraih bintang di langit yang terlalu tinggi. Aku berhenti di sebuah jembatan tua yang membelah sungai di dekat rumah. Air mengalir deras, membawa daun-daun dan ranting-ranting kecil. Aku menatap cerminannya, melihat wajah tua yang letih, mata yang memendam rindu tanpa batas. "Nak," bisikku. Suara hampir tenggelam oleh hujan. "Tommy, ayah rindu kamu." Hanya itu yang ayah punya. Tidak emas, tidak harta, hanya cinta yang tak pernah habis. Rintik hujan menimpa wajahku, seolah ikut menghapus air mataku yang jatuh. Aku merasakan dingin, tetapi juga sesuatu yang hangat di dada, percikan harapan kecil bahwa suatu hari Tommy akan mengerti, bahwa suatu hari ia akan kembali ke rumah ini. Aku duduk di tepi jembatan, menatap sungai yang terus mengalir, dan membiarkan air mata bercampur dengan hujan. Kali ini, aku tidak menahan lagi, karena menjadi ayah berarti mencintai. Bahkan ketika dicampakkan, bahkan ketika dunia menutup pintu di hadapanmu, dan di tengah hujan yang membasahi luka ini, aku berbisik lagi, seperti doa yang tak pernah selesai. "Tuhan, jangan biarkan aku menyerah. Jangan biarkan anakku hilang dari pelukanku, walau hatinya kini beku." Aku tahu, malam itu aku berdiri di ambang kesedihan terdalamku. Tapi aku tetap menunggu, karena seorang ayah, bahkan ketika hampir patah, selalu menunggu. Hari itu, aku berjalan tanpa tujuan. Langkahku berat, lebih berat dari beban yang selama ini kupikul sendiri. Setiap langkah terasa seperti menuntun hati ke jurang yang semakin dalam. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti penjara. Dan Tommy, anakku yang dulu selalu memeluk, kini menolak setiap kehadiranku. Aku melewati jalan-jalan yang biasa kami lewati, menatap setiap rumah yang penuh tawa anak-anak dan orang tua. Namun hatiku kosong. Sepi itu terasa menelan setiap asa yang masih tersisa. Bahkan doa-doaku kini terasa hampa, seperti angin yang melintas tanpa pernah singgah. Setelah berjalan berjam-jam, tubuhku tak lagi kuat. Lututku goyah, dan aku terheyong-heyong menuruni tangga kecil menuju jembatan tua di pinggir kota. Di sana, air sungai mengalir deras, mencerminkan langit kelabu yang seakan ikut merasakan deritaku. Aku berbaring di bawah jembatan itu, dingin dan basah. Tubuhku menempel di batu dan tanah lembab, dan aku merasa seolah seluruh dunia meninggalkanku sendiri. Aku menatap langit yang tersembunyi di antara besi jembatan, menunggu jawaban dari doa yang tak pernah berhenti kuucapkan. Tapi yang kudapat hanyalah hening, sunyi yang menembus tulang, rasa sakit yang mencekam dada. Aku menarik napas panjang, lalu membiarkan air mata jatuh, menetes di pipi yang kini terasa kaku oleh dingin. Di bawah jembatan itu, aku merasa menyerah. Semua harapan tampak hilang. Semua usaha untuk mendekat pada anakku terasa sia-sia. Kata-kata Tommy yang menusuk. "Ayah datang tanpa izin lagi. Saya kunci pintu." Terus terngiang, seperti jarum yang menancap dalam. Aku menutup mata, membiarkan tubuh ini menempel di tanah basah. Angin malam menerpa wajahku, membawa aroma sungai dan tanah basah. Rasanya seperti dunia ingin memelukku. Meski di tengah kesendirian yang paling dalam, aku ingin berhenti dari segala sakit ini. Namun, di tengah keputusasaan itu, terdengar suara yang memanggilku. Suara yang familiar namun terdengar tergesa, seolah terburu oleh penyesalan. "Ayah!" "Ya Allah, ayah, maafkan Tommy." Aku membuka mata perlahan. Di hadapanku berdiri Tommy. Lututnya menyentuh tanah. Wajahnya basah bukan oleh hujan tapi oleh air mata yang tak terkontrol. Kata-katanya tumpah, penuh penyesalan, dan aku melihat anak yang dulu sombong kini tersadar. Ia lupa bahwa ayah tidak pernah menginginkan kemewahan atau kekayaan, hanya ingin melihat cucunya tumbuh, hanya ingin menjadi rumah bagi hatinya. Aku menatapnya diam, membiarkan rasa sakit dan penyesalan itu bergantian masuk ke dadaku. Aku tahu, ini adalah saat yang menentukan. Apakah luka itu bisa sembuh? Apakah hubungan kami bisa diperbaiki? Aku mengulurkan tangan, dan Tommy menggenggamnya erat. Pelukan itu panjang, hangat, dan penuh air mata. Di bawah jembatan yang basah dan dingin, aku merasakan hidup kembali. Rasanya seperti kembali ke rumah setelah lama tersesat. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak istriku tiada, aku merasa ada kehidupan di rumahku lagi. Dan Tommy akhirnya kembali menjadi anak yang dulu pernah kubanggakan. Aku menatap mata Tommy, dan dengan suara yang serak namun tenang, aku berkata dalam hati, "Rumah selalu menunggu,
Ayah selalu menunggu, dan kini kita kembali bersama. Di sana, di bawah jembatan itu, aku belajar bahwa cinta seorang ayah tidak pernah mati. Bahkan ketika dunia menutup pintu, cinta itu tetap menunggu. Dan untuk kalian yang menonton kisah ini, apakah kalian pernah menunda memeluk orang yang kalian cintai? Tinggalkan komentar di bawah, ceritakan pengalaman kalian. Karena terkadang, kata maaf dan pelukan bisa menyelamatkan hati yang hampir hilang. Hari itu, udara pagi terasa berbeda, seperti menahan napas, menunggu sesuatu yang tak kujelaskan. Setelah malam yang panjang di bawah jembatan, aku pulang dengan tubuh yang lelah, namun hati yang sedikit lega. Tommy ada di sampingku, namun bukan sekadar hadir secara fisik, ia membawa penyesalan dan kesadaran yang menembus hatiku. Langkahku melewati halaman, rumah yang dulu terasa dingin dan sunyi. Kini, suara anak-anakku cucu yang selama ini kurindukan memecah kesunyian. Suara tawa itu mengalir, mengisi ruang yang selama ini kosong. Aku menatapnya, seolah ingin memastikan bahwa dunia ini masih memiliki kehangatan yang dulu kubanggakan. Tommy berjalan di depanku, wajahnya penuh penyesalan. Ia menunduk beberapa kali, seperti meminta maaf tanpa suara. Aku tidak marah. Tidak. Aku hanya merasakan getaran halus di dada, campuran antara lega, haru, dan luka yang perlahan sembuh. Karena seorang ayah tahu, anak yang jatuh dan tersesat suatu saat akan kembali pada rumah yang selalu menunggu. Kami memasuki ruang tamu. Kursi-kursi yang dulu terasa dingin, kini seolah ikut tersenyum menyambut. Aku duduk, dan Tommy duduk di seberang, menatapku lama. Aku tersenyum pelan. Tidak banyak kata yang perlu diucapkan kadang. Diam justru lebih berbicara daripada ribuan kalimat. Ya, maafkan Tommy, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Aku mengangguk, menahan air mata. Ayah tahu nak, ayah cuma ingin kamu kembali. Melihat cucu, melihat rumah kita, tidak. Lebih. Tommy menunduk lagi, mengusap wajahnya. Aku bisa melihat beban yang selama ini ia pikul perlahan terlepas. Tidak mudah menjadi anak yang sukses, kaya, dan memiliki dunia sendiri, namun lupa akan akar cinta yang selalu menunggu. Dan aku, sebagai ayah, hanya ingin mengingatkannya bahwa rumah bukan hanya dinding dan atap, rumah adalah hati yang menerima, hati yang menunggu. Cucu kami berlari mendekat, menempel di kakiku. Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Dan Tommy menatap, tersenyum, seolah tersadar bahwa hidup yang kaya tanpa kasih sayang hanyalah kekosongan yang indah di permukaan. Aku duduk di teras sore itu, menatap langit yang mulai memerah oleh senja. Angin berbisik pelan, membawa aroma hujan yang kemarin membasahi luka kami. Semua kesedihan, semua kesalahan, seolah larut bersama air hujan. Aku menarik napas panjang, menyadari bahwa sebagai ayah, perjalanan ini tidak pernah mudah. Tapi setiap tetes air mata, setiap doa panjang, selalu membimbing anak kita kembali ke pelukan. Tommy duduk di sampingku, menatap cucu, dan berkata lirih, "Ayah, terima kasih karena masih sabar menunggu." Aku menepuk bahunya, pelan. Nak, cinta seorang ayah tidak pernah berhenti. Bahkan ketika dunia menutup pintu, ayah tetap menunggu. Dan kini, kita kembali. Di rumah yang kini kembali hidup, aku belajar satu hal. Kasih sayang tidak bisa diukur dengan kata atau harta. Ia hidup di dalam doa, di pelukan yang menunggu, di sabar yang tidak pernah habis. Dan untuk kalian yang menonton kisah ini, ingatlah, jangan tunggu penyesalan datang untuk memeluk orang yang kalian cintai. Karena cinta, seperti rumah, selalu menunggu untuk kembali. Tuliskan pengalaman kalian di komentar, bagikan. Bagaimana kalian menjaga hati orang yang kalian sayangi sebelum terlambat. Karena rumah yang sebenarnya bukan sekadar tempat, tetapi hati yang selalu menerima dan menunggu kepulangan hari itu. Ketika aku dan Tommy berjalan pulang bersama, rasanya rumahku kembali bernapas. Tawa cucu kami mengisi ruang yang lama sepi, dan udara hangat cinta mengalir di setiap sudut yang pernah sunyi. Tommy kini kembali menjadi anak yang dulu kucintai, bukan karena harta atau status, tetapi karena hatinya tersentuh oleh penyesalan dan kesadaran. Aku menyadari bahwa menjadi ayah bukan tentang membesarkan anak dengan sempurna, tetapi tentang tetap menunggu, mencintai tanpa syarat, dan memberi ruang bagi mereka untuk kembali meski terluka, meski jauh, meski pintu sempat terkunci, di balik jembatan yang dingin, di balik malam yang sunyi. Aku belajar bahwa cinta seorang ayah tidak mengenal kata menyerah. Ia hadir dalam doa yang tak pernah henti, dalam kesabaran yang tak tergoyahkan, dan dalam pelukan yang selalu menunggu. Dan sekarang, saat aku duduk di beranda rumahku, menatap anak dan cucu yang bermain di halaman,
Aku tersenyum, karena rumah yang sebenarnya bukan hanya dinding dan atap, melainkan hati yang selalu menerima, hati yang selalu menunggu, dan hati yang tak pernah lelah mencintai. Untuk kalian yang membaca kisah ini, ingatlah, jangan biarkan jarak atau kesibukan memisahkan cinta. Peluklah orang yang kalian cintai hari ini, sebelum pintu itu tertutup terlalu lama. Tuliskan pengalamanmu, bagikan cerita cintamu, karena cinta yang dibagi selalu menemukan jalan pulang.